Di mimbar-mimbar megah, di balik jubah suci dan kitab yang dikutip sepotong-sepotong, tersembunyi pasar gelap di mana surga diperdagangkan dan neraka dijadikan alat untuk mengancam. Para pemuka agama yang seharusnya menjadi penunjuk jalan, justru membangun tembok-tembok tinggi antara manusia dengan Tuhannya, lalu memasang gerbang tol untuk melewatinya. Tapi, ironi terbesarnya, kita terus membiarkan ini terjadi. Bahkan rela mengantri membayar tiket untuk sebuah perjalanan spiritual yang seharusnya gratis. Narasi ini adalah pisau bedah untuk membedah kemunafikan yang telah dinormalisasi. Sebuah seruan untuk mengembalikan agama pada esensinya, bukan sebagai industri, tapi sebagai jalan pembebasan. Sebab jika kita diam sekarang, maka kelak anak cucu kita akan mewarisi bukan iman, tapi faktur-faktur tagihan surga yang tak pernah lunas. Baik Al-Quran maupun Alkitab sama-sama lantang mengecam para pemuka agama yang menjadikan iman sebagai komoditas dan menjual kebenaran demi kepentingan pribadi. Dua kitab suci ini sepakat, jika agama dijadikan ladang bisnis, maka azab bukan berkah yang menanti. Seberapa keras kutukan itu, mari kita telusuri bersama. Tapi sebelum itu, seruput dulu kopinya. Mari kita mulai. Mari kita lihat dalam surat At-Taubah ayat 34. Disebutkan, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih." Ayat ini turun bukan untuk orang biasa, tapi untuk para pemegang otoritas agama, ulama, pendeta, rahib, yang gemar menimbun harta sambil bersembunyi di balik jubah kesucian. Ironinya, di zaman now kita menyaksikan fenomena absurd. Semakin lantang seorang ustadz mengutuk dunia, semakin mewah pula gaya hidupnya. Mereka fasih berbicara tentang zuhud, tapi diam-diam membangun kerajaan bisnis dari keringat jemaah yang miskin. Lihatlah paradoks ini. Di mimbar, mereka berteriak harta adalah ujian. Tapi di balik layar, mereka sibuk menghitung royalti dari buku-buku motivasi Islami yang dijual dengan harga selangit. Mereka mengutuk riba, tapi dengan santai menerima hadiah mobil mewah dari konglomerat yang butuh restu agama. Mereka mengecam kesenangan duniawi, tapi akun Instagram mereka dipenuhi foto di suite hotel berbintang sambil tersenyum sumringah. Tentu saja dengan caption, "Ini semua adalah amanah." Al-Quran menyebut mereka menyimpan emas dan perak, tapi versi modernnya lebih canggih. Mereka tak lagi menimbun dinar di bawah kasur, melainkan memindahkannya ke rekening offshore, saham syariah yang dipertanyakan, atau properti mewah atas nama yayasan. Dan ketika ditanya, jawabannya selalu sama, ini untuk dakwah. Seolah-olah dakwah butuh villa di puncak atau tur bisnis kelas pertama ke Timur Tengah. Yang lebih memuakkan adalah mentalitas halal karena dipoles label agama. Mereka pikir selama uang itu masuk dari sedekah wajib atau infak pembangunan masjid megah, maka Tuhan akan tutup mata melihat Mercedes terparkir di garasi. Mereka lupa bahwa dalam ayat yang sama, Allah mengancam azab yang pedih bukan karena kekayaan itu sendiri, tapi karena sikap licik mengkomersialkan iman. Tapi jangan salah, kritik ini bukan anti kaya. Islam tidak melarang kaya, yang dihukum adalah kemunafikan. Ketika seorang ustadz berseru jauhi dunia, sambil diam-diam menjadikan agama sebagai ATM. Ketika dia mengajak umat bersabar dalam kemiskinan, tapi sendiri tak tahan hidup tanpa fasilitas mewah. Ketika dia menakut-nakuti jemaah dengan neraka, tapi justru memanfaatkan ketakutan itu untuk mengisi berangkasnya. Inilah tragedi terbesar. Agama yang seharusnya membebaskan, justru dikurung dalam sangkar emas oleh para penjaga palsunya. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai alat legitimasi, bukan sebagai cermin untuk introspeksi. Dan umat dibius dengan cerita surga, sambil perlahan dikuras hartanya. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Pada hari ketika emas dan perak itu dipanaskan di neraka jahanam, lalu dikelilingkan ke dahi, punggung, dan pinggang mereka, seraya dikatakan, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Peringatan itu jelas, tapi sepertinya bagi sebagian orang, ayat-ayat Tuhan kalah menarik dibandingkan gemerisik uang dalam amplop. Allah tidak hanya mencela para pemuka agama yang menimbun harta, tetapi juga menyerang sikap paling berbahaya mereka. Perhatikan pada kalimat berikut ini. Mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ini bukan sekadar kritik, ini adalah tuduhan serius bahwa mereka yang seharusnya menjadi penunjuk jalan, justru menjadi penjaga gerbang yang mempersulit akses menuju Tuhan. Agama pada hakikatnya lahir sebagai gerakan pembebasan. Nabi Musa menghancurkan belenggu Fir'aun, Nabi Isa memberontak terhadap legalisme para ahli Taurat, dan Nabi Muhammad meruntuhkan sistem kasta jahiliyah yang mengubur hidup manusia dalam dogma buta. Tapi lihatlah sekarang, agama justru menjadi penjara baru. Para pemuka agama hari ini tidak lagi membebaskan,
melainkan menciptakan aturan-aturan tambahan yang tidak pernah diperintahkan Tuhan. Mereka mengharamkan yang tidak diharamkan, menyulitkan yang seharusnya mudah, dan menjadikan agama yang semestinya rahmat bagi semesta menjadi agenda kekuasaan yang kaku dan menindas. Mereka melarang musik, padahal Al-Quran diam. Mereka menghakimi perempuan yang tidak berjilbab seolah-olah agama hanya soal kain di kepala. Mereka menyempitkan makna jihad menjadi sekadar perang sambil melupakan jihad melawan kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan. Yang lebih parah, mereka menghalangi jalan Tuhan bukan dengan senjata, tapi dengan doktrin. Mereka menciptakan ketakutan, kalau tidak ikut kelompok kami, sesat. Kalau tidak taat buta kepada ulama, bidah. Kalau tidak patuh pada aturan tambahan kami, neraka. Agama yang seharusnya membebaskan manusia dari penyembahan berhala, kini justru menggantinya dengan penyembahan pada fatwa ulama, organisasi, atau golongan tertentu. Mereka tidak lagi mengajak manusia menyembah Allah, melainkan menyembah versi Allah yang telah mereka kemas sesuai kepentingan mereka. Inilah tragedi terbesar. Agama yang dulu membebaskan budak, kini dipakai untuk memperbudak pikiran. Mereka bilang, jangan kritik ulama, padahal Quran dipenuhi kisah Nabi yang mengkritik penguasa zalim. Mereka bilang, jangan berpikir bebas, ikuti saja. Padahal Allah memuliakan akal dalam puluhan ayat. Mereka bilang, jangan berbeda pendapat, padahal perbedaan ijtihad adalah rahmat. Mereka bukan lagi penunjuk jalan, mereka adalah polisi agama yang siap menghukum siapapun yang melangkah di luar garis yang mereka gambar. Allah tidak membutuhkan maklar untuk menyampaikan pesannya. Dia berbicara langsung kepada manusia melalui akal, hati, dan kitab suci. Agama sejati adalah ketika seseorang bisa berdiri di hadapan Tuhannya, tanpa takut pada ancaman ustadz, tanpa was-was pada fatwa yang tidak jelas dasarnya, dan tanpa terbelenggu oleh tafsir sepihak yang dibuat untuk melanggengkan kekuasaan. Maka jika hari ini kita melihat agama terasa sempit, menakutkan, dan penuh larangan tanpa hikmah, ingatlah, bukan agamanya yang salah, tapi orang-orang yang telah mengurungnya dalam sangkar kepentingan mereka. Coba kita lihat kembali kalimatnya. Mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Sangat jelas kan? Pertanyaannya sekarang, masihkah kita mau dikendalikan oleh mereka yang justru menghalangi kita dari Allah? Bukan hanya Al-Quran yang mengutuk para penjual agama. Ribuan tahun sebelumnya, kitab Mika pasal 3 ayat 11 telah menelanjangi praktik busuk yang sama. Para pemimpinmu menghakimi dengan suap, para imammu mengajar demi bayaran, para nabimu meramal demi uang. Sungguh sebuah pengakuan pilu bahwa penyakit ini bukanlah hal baru. Ini adalah tradisi najis yang diturunkan dari generasi ke generasi. Lihatlah bagaimana para nabi palsu di zaman Mika bersandar pada Tuhan sambil mengais keuntungan dari kefanatikan umat. Mereka menjual jaminan keselamatan, mengkonversi khotbah menjadi mata uang, dan mengubah rumah ibadah menjadi pasar gelap transaksi spiritual. Bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Bual mereka dengan percaya diri. Sementara tangan mereka sibuk menerima suap dan menggaruk punggung penguasa. Kini di abad modern, wajah mereka berubah, tapi polanya tetap sama. Para ustadz selebriti yang menetapkan tarif mengajar layaknya artis panggung. Pendeta-pendeta televisi yang menjual mukjizat dengan harga tawar-menawar. Rohaniawan politik yang rela membaptis kebijakan zalim asal ada dana proyek mengalir. Mereka semua berseru, Tuhan Maha Besar, sambil memeriksa nominal transfer. Berkoar tentang keadilan ilahi sambil duduk manis di meja makan penguasa lalim. Berteriak pertobatan sambil mengosongkan kantong jemaah yang papa. Yang paling jijikkan adalah mekanisme pembenaran mereka. Ini bukan untuk saya, ini untuk dakwah. Ini rezeki dari Tuhan. Kita harus mendukung pekerjaan Tuhan. Seolah-olah Tuhan begitu miskin, sehingga membutuhkan mereka menjadi maklar rahmat. Seakan-akan kerajaan langit kekurangan dana hingga harus mengemis dari manusia. Padahal dalam Mika pasal 3 ayat 11 dengan telak menampar pembenaran semacam ini, menunjukkan bahwa para nabi gadungan selalu bersembunyi di balik klaim Tuhan beserta kita, sambil mengkomersialkan iman. Ironinya, semakin mereka mengaku dekat dengan Tuhan, semakin mereka menjauh dari tangisan rakyat kecil. Semakin fasih mereka mengutip kitab suci, semakin tumpul nurani mereka melihat ketidakadilan. Mereka adalah penjaga agama sekaligus perusaknya, membangun menara gading spiritual sambil menginjak-injak orang miskin yang berjuang sekadar untuk memahami Tuhannya tanpa perantara. Mika tidak main-main dalam menghakimi para penjual agama ini. Karena kamu, Sion akan dibajak seperti ladang. Sebuah peringatan abadi bahwa Tuhan tidak akan diam ketika rumahnya dijadikan tempat transaksi. Ketika agama dijadikan kedok untuk keserakahan. Ketika namanya dipakai untuk melegitimasi penindasan. Pertanyaannya kini, beranikah kita mengakui bahwa banyak dari pemuka agama hari ini bukanlah penerus para nabi, melainkan keturunan spiritual para nabi palsu yang dikutuk Mika? Dan jika ya, sampai kapan kita akan membiarkan mereka memperdagangkan yang sakral? Tidak hanya terdapat di Mika, Lukas pasal 20 ayat 46-47 juga memperingatkan untuk berhati-hati terhadap ahli-ahli Taurat
yang suka berjalan-jalan dengan jubah panjang, gemar menerima penghormatan di pasar, menduduki tempat terdepan di rumah ibadah dan tempat terhormat dalam perjamuan, sementara mereka menyedot habis harta janda-janda miskin dengan dalih agama. Yesus bahkan menambahkan, mereka pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Lihatlah betapa abadi pola ini. Para pemuka agama yang pamer kesalehan di depan umum, tetapi di balik layar justru menjadi pemangsa mereka yang paling lemah. Jubah panjang mereka bukan simbol kerendahan hati, melainkan seragam kekuasaan. Tempat terdepan di rumah ibadah bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk memamerkan status. Sementara tangan mereka yang terlihat sedang berkhotbah, diam-diam merogoh kocek janda-janda yang hidupnya sudah susah. Di zaman sekarang, jubah panjang itu mungkin berganti setelan jas bermerek yang rapi, atau gamis putih bersih yang fotogenik. Tempat terhormat bukan lagi sekadar kursi di sinagog, tapi tiket kelas 1 di seminar agama bernilai jutaan rupiah. Dan janda-janda miskin yang mereka susui, kini berbentuk umat kebanyakan yang digiring untuk membeli buku, mengikuti seminar, atau mengirimkan sedekah wajib ke rekening-rekening yang tak pernah jelas pertanggungjawabannya. Yang paling mengerikan dari semua ini adalah sistem pembenaran yang mereka bangun. Ini untuk kemaslahatan umat. Kami hanyalah perantara rezeki dari Tuhan. Orang miskin justru harus bersyukur bisa beramal. Mereka pikir dengan membubuhkan ayat-ayat suci, segala bentuk eksploitasi menjadi suci. Dengan menyelipkan kata jihad atau berkah, semua transaksi haram berubah halal. Mereka adalah ahli-ahli Taurat modern, yang bukan hanya memakan rumah janda-janda, tapi juga memakan masa depan anak yatim, memakan hak fakir miskin, dan memakan kepercayaan umat, satu gigitan demi satu gigitan, dengan senyum manis dan tangan terangkat berdoa. Yesus tidak main-main dengan ancamannya. Mereka pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Karena dosa menindas atas nama Tuhan bukanlah kesalahan biasa, itu adalah penistaan terhadap segala yang suci. Ketika seorang ustadz memeras umat sambil mengutip ayat, ketika pendeta hidup mewah dari persembahan jemaat yang susah payah, mereka bukan sekadar pencuri, mereka adalah perampok yang bersenjatakan kitab suci. Maka pertanyaannya sekarang, sampai kapan kita akan terus memberi tempat terhormat pada mereka yang justru mempermalukan agama? Kapan kita akan berhenti mengagumi jubah panjang mereka dan mulai melihat isi kantong yang mereka sembunyikan di baliknya?